Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Darmawati CGB Angkatan 11 Kabupaten Pangkajene dari SD Moncombori. Pada kesempatan ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman sejawat saya. Saya Salma SPD, guru kelas 5 SD Moncombori. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik, Bu. Hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi ya, Bu? Iya, Bu. Sebelum saya nanti akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu laksanakan di dalam kelas. Nah, adapun tujuan supervisi kali ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Nah, kenapa hari ini kita melakukan percakapan praobservasi? Tujuannya adalah sebagai persiapan awal sebelum melakukan proses pembelajaran Ibu, agar lebih siap dan juga lebih percaya diri sehingga akan memberikan pembelajaran yang terbaik pada murid. Iya, Bu. Ada beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan pada Ibu. Kira-kira tujuan pembelajaran Ibu yang akan capai dalam pembelajaran nanti apa, Bu? Ada 2 tujuan pembelajaran yang saya rencanakan. Jadi dalam materi IPAS yaitu peserta didik dapat menjelaskan definisi rantai makanan. Kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi peran makhluk hidup dalam rantai makanan. Itu tadi tujuan pembelajaran Ibu, yaitu peserta didik dapat menjelaskan definisi rantai makanan. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan. Kemudian tujuan pembelajaran Ibu, bagaimana dengan area pengembangan yang Ibu akan capai? Ada 2 area pengembangan yang saya ambil. Satu, pengetahuan itu saya ambil tentang menjelaskan peran makhluk hidup di dalam ekosistem sawah. Kedua, keterampilannya saya ambil membuat atau menggambar rantai makanan pada ekosistem sawah. Baik, Bu. Untuk area pengembangan Ibu ambil 2 ya, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Nah, di mana pengetahuan itu siswa dapat menjelaskan peran makhluk hidup dalam ekosistem sawah. Sedangkan keterampilan itu siswa dapat membuat atau menggambar rantai makanan pada ekosistem sawah. Kemudian, strategi apa yang Ibu terapkan di dalam kelas sehingga pembelajaran Ibu tercapai dan Ibu bisa ceritakan? Rencana strategi yang saya gunakan yaitu tentang pembelajaran diferensiasi berdasarkan kesiapan siswa. Kemudian saya akan mengintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional serta membagi kelompok siswa berdasarkan kemampuan siswa. Oh iya, itu tadi strategi yang Ibu gunakan, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosi dan membagi kelompok sesuai kemampuan siswa. Kira-kira model dan metode pembelajaran Ibu yang bagaimana? Model dan metode yang saya gunakan, modelnya yaitu tentang PBL. Sedangkan metodenya saya ambil diskusi, penugasan serta tanggung jawab. Oh iya, yang Ibu tadi ambil model pembelajaran yaitu PBL, sedangkan metode yaitu diskusi, penugasan dan tanggung jawab. Nah, sekarang media apa yang Ibu ambil? Saya kalau di diskusi saya ambil buatkan LKPD, terus saya gunakan buku cetak, laptop, LCD serta menampilkan gambar-gambar di makhluk hidup yang berada di lingkungan sekitar. Oh iya, medianya tadi yang Ibu ambil yaitu gambar-gambar makhluk hidup. Juga menggunakan LKPD serta media video pembelajaran ya, Bu. Untuk pelaksanaannya kira-kira hari apa, Bu? Ya, rencana saya pelaksanaannya itu tanggal 4 bulan 11 2025 yaitu tepat pada hari Senin. Oh iya. Ya, Ibu akan mengambil pelaksanaannya itu tanggal 4 bulan 10 tahun 2024 ya, Bu. Pada saat Ibu melakukan pembelajaran, saya akan hadir di kelas Ibu ya untuk melakukan supervisi kelas, dan saya akan melihat, mengamati serta mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas pada saat Ibu melakukan proses pembelajaran.
Dan kalau selesai melakukan supervisi, saya akan melakukan kegiatan pasca observasi lagi ya Bu. Setelah mengakhiri apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini. Ya, yang saya dapatkan dari percakapan hari ini, saya sudah dapat gambaran mengenai apa-apa yang saya persiapkan pada proses pembelajaran nanti yang akan dilaksanakan serta mengkondisikan peserta didik sesuai dengan kemampuannya. Oh iya, terima kasih atas bincang-bincang hari ini ya Bu. Semoga kita akan bertemu di kelas Ibu nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Apakah sudah siap belajar hari ini? Siap. Ya. Tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Jadi sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita akan berdoa bersama-sama agar apa yang kita pelajari hari ini dapat dipahami. Nah, silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa bersama. Perhatian. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa belajar dimulai. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air kita, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Silakan berdiri semua Tuna. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Garuda Pancasila.
yang berjudul materinya adalah rantai makanan. Nah, sekarang apa yang kita lakukan saat kita lapar? Makan. Nah, makan. Sudah siap? Sudah semua makan tadi, Nak? Sudah siap? Bagaimana? Sekarang saya tanya lagi. Bagaimana tumbuhan bisa mendapatkan makanan? Fotosintesis. Bagaimana tumbuhan? Yang fotosintesis apa lagi, Nak? Pupuk. Sekarang kalau tumbuhan itu membuat makanannya sendiri. Ya, membuat makanannya sendiri dengan cara fotosintesis. Kedua, makhluk yang kedua yaitu hewan. Bagaimana caranya hewan bisa makan? Membuat merumput, apa lagi? Ya, mencari buah-buahan seperti di hutan ya. Iya. Sekarang jadi itu. Kemudian coba jadi hari ini kita belajar tentang rantai makanan ya. Apa tujuan kita belajar hari ini? Ada dua. Ya. Pertama, peserta didik dapat menjelaskan definisi rantai makanan. Ini lihat perhatian di atas, Nak. Kedua, peserta didik dapat mengidentifikasikan peran makhluk hidup pada rantai makanan. Ada dua tujuan tak belajar hari ini. Kalian bisa menjelaskan apa itu rantai makanan. Ya, apa itu rantai makanan? Baru kalian bisa menjelaskan peran setiap makhluk hidup dalam rantai makanan. Ya, itu tujuan tak. Coba diperhatikan. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya tetap sehat dan bersemangat ya. Kali ini kita akan belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial topik rantai makanan. Nah, apa tujuan kita belajar hari ini? Jadi, tujuan kita belajar hari ini tentunya kalian dapat mendeskripsikan. Nah, itu. Apa lagi selain itu? Apa lagi? Coba diperhatikan. Ibu bawa apa ini? Nah, ini namanya media pembelajaran tentang rantai makanan. Ini namanya berbentuk apa ini, Kak? Berbentuk apa namanya? Namanya piramida. Ya, piramida. Nah, kalau ini coba diperhatikan. Yang di bawah sekali itu apa namanya tadi di video? Apa tadi di video, Nak? Padi. Berperan sebagai apa? Produsen. Selain padi ada apa lagi? Rumput. Terus tingkat kedua. Perhatikan fotonya, gambarnya apa ini? Zebra. Ini namanya konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 ini padi, contoh padi dimakan oleh apa di sini? Tikus. Tikus ya, berarti tikus. Pindah lagi ke tingkat ketiga, namanya konsumen 3. Ini ada gambarnya ya. Padi dimakan oleh apa? Ular. Ular ya. Terus masuk ke puncak. Ini namanya konsumen tingkat 3 atau konsumen puncak. Ya. Nah, setelah ular mati dimakan apa? Elang mati menjadi jamur, pengurai atau dekomposisi. Ini dah namanya rantai makanan. Ya, rantai makanan. Jadi konsumen produsen penghasil makanan, konsumen 1, tingkat 1 namanya apalagi hewan pemakan tumbuhan ataukah herbivora. Ya. Terus konsumen tingkat 2 namanya pemakan daging atau karnivora, ya. Terus di sini konsumen 3 dia memakan ini. Konsumen tersier namanya ini ya. Iya, sudah pahami? Ya, sekarang Ibu akan membagi kalian berdasarkan saya bagi kelompok ya. Nah, sudah ada 4 kelompok, saya bagi. Ya, jadi 4 kelompok, kelompok 1, 2, 3, dan 4. Karena kita berbicara tentang makhluk hidup, jadi saya bagi berdasarkan nama-nama hewan yang ada di ekosistem sawah. Terus saya ekosistem sawah ya, saya bagi
Nama kelompoknya belalang. Kelompok 2. Apa yang makan belalang? Batak. Apa yang memakan belalang? Batak. Batak ya. Terus yang memakan kakak apa? Ular. Ular. Berarti ini kelompok Ular. Yang memakan ular apa? Elang. Elang. Ya, jadi ibu bagi ya sebagai satu kelompok. Terus setelah saya bagi, ibu memberikan tugas LKPD. Masing-masing dikerjakan secara kelompok ya. Jangan sendiri-sendiri, harus berkelompok, kerjasama. Nah itu baru. Dia gunting karena ada sebentar panahnya nak. Iya kasih lagi dulu nak. Ya. Ya. Jangan terlalu harus kreatif ya, harus kreatif, harus kreatif, harus kreatif. Kalau bisa ikuti baik-baiknya supaya cantik hasilnya, supaya cantik hasilnya harus baik-baiki. Harus baik-baiki rata. Kalau supaya cantik itu, ya jangan terburu-buru nak. Kamu kalau cantik, ya kreatif ya. 5 dipanah. Perbaiki dulu. Anu lagi nomor 1 lagi dengan 2. Perbaiki dulu. Toh, ya pelajari memang sebentar lagi satu persatu representasikan toh. Apa ini yang kita coba diperhatikan yang lain. Coba diperhatikan yang lain. Baca suaranya. Iya, coba. Produsen rantai makanan adalah yang seperti itu nak. Ya, perhatikan yang sudah didengar temannya. Dah. Ya. Adalah makhluk hidup bisa hasil menghasilkan dan memuat makanannya sendiri melalui proses oksidasis. Jika konsumen adalah makhluk hidup Dengan temannya, siapa tahu ada beda jawaban saya? Coba diperhatikan. Ya, dulu. Sekarang dengar tadi temannya menjawab rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup yang satu dengan apa memiliki tujuan apa lagi? Bukan tertentu. Sama tidak jawabannya? Ya, siapa tahu sebentar ada yang beda ya. Sekarang nomor 4 Rizka yang menjawab, yang menjelaskan. Yang tadi dibikin ini yang dibuat, coba dijelaskan ini adalah contoh apa? Coba. Ya, tunjuk dulu. Ada dulu nah ini ekosistem rantai makanan di sawah.
evaluasi. Ini evaluasi dikerjakan mandiri ya, tidak lagi berkelompok, tapi mandiri, dikerjakan mandiri ya. Kerjakan baik-baik ya, jangan berkelompok, ini mandiri ya. Ya, ini mandiri. Nah, untuk mengetahui apa saya mengerti saya belajar yang dibawakan ya. Ya. Kelompok 3 selesai? Sudah. Nah, kelompok lihat. Sudah Mina? Iya. Sudah Vito? Iya. Kumpul. Ya. Jadi kalian sudah mengerjakan evaluasinya ya. Sekarang, ibu dulu bertanya. Tadi kita belajar tentang apa? Rantai makanan. Ya, rantai makan. Rantai makanan itu apa nak? Makan. Ya, peristiwa makan dan dimakan. Makhluk tertentu dengan ya urutan tertentu. Dari ada apa? Komponennya rantai makanan ada apa? Protein. Dan iya. Jadi itulah apa lagi pelajaran hari ini tentang rantai makanan. Nah, bagaimana perasaan kalian nak? Apa lagi? Apa lagi? Bahagia, apa lagi? Seru. Ya, apa lagi? Semangat ya. Demikianlah pelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang kalian pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk lingkungan sekitar. Karena sudah diketahui kalau padi dimakan apa ya? Iya. Ya itu. Coba silakan naik ketua kelasnya untuk menyiapkan kelasnya untuk siap untuk pulang. Perhatian. Perhatian. Jadi salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita berjumpa lagi setelah kita melakukan terus kita observasi. Nah, tibalah waktunya kita di pasca observasi. Nah, pertama Ibu, bagaimana perasaannya Ibu hari ini? Alhamdulillah. Ada beberapa yang saya sampaikan atau saya menyambut ya tentang bagaimana kita observasi di kelas tentang pembelajaran yang Ibu sampaikan kemarin. Kali ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait pembelajarannya seperti di kelas.
melakukan proses pembelajaran. Ya, Bu. Nah, pertanyaannya, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan supervisi di kelas Ibu? Perasaan saya waktu melakukan walaupun saya tegang, tapi semuanya itu dilaksanakan dengan baik. Ya, Artinya pembelajaran yang disampaikan itu perasaan Ibu baik dan pembelajaran. iya. Bisa Ibu bicarakan tentang area pengembangan yang Ibu ambil dan bagaimana langkah-langkah Ibu? Pada radio observasi ada dua untuk area pengembangannya itu saya ambil dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Kalau pengetahuan, siswa dapat menjelaskan peran makhluk hidup di dalam rangka makanan. Kedua, keterampilan itu siswa dapat membuat atau menggambar rantai makanan pada ekosistem di sawah. Iya. Jadi alat pengembangan Ibu yang kembangkan ada dua ya, keterampilan dan pengetahuan. Sekarang, jadi untuk langkah-langkah ke depannya apa yang Ibu ambil? Nah, kalau langkah ke depannya itu saya akan menerapkan di dalam kelas itu tentang pembelajaran berpusat pada murid. Artinya pembelajaran dengan melihat kebutuhan murid serta menyediakan alat peraga yang menarik sehingga murid lebih bersemangat untuk belajar. Jadi langkah ke depan yang Ibu ambil yaitu pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, pembelajaran yang melihat kebutuhan, artinya Ibu mengambil langkah-langkah yang sesuai dengan apa yang ada di RPP Ibu. Terus kedepannya Ibu bisa Ibu apakah ada hambatan-hambatan pada saat melakukan supervisi di kelas yang Ibu laksanakan lalu? Kendalanya itu kalau kita melakukan proyek pekerjaan proyek terhadap siswa secara kelompok, ada sebagian murid yang aktif belajar dan ada juga murid yang minusnya saja. Hambatan kedua, guru sulit mengkondisikan murid ketika beberapa kelompok karena kurang puas dengan temannya, teman kelompoknya. Ketiga, mengakomodir kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda. Tadi Ibu katakan ada beberapa hambatan, misalnya ada sebagian murid yang tidak fokus pada saat mengerjakan pembelajaran. Adakah kiat-kiat Ibu supaya kedepannya itu murid tidak lagi disambil atau tidak lagi aktif semua aktif? Nah, yang tidak lagi yang saya lakukan itu mengenai pembelajaran murid dan proses pembelajaran dilakukan kelas evaluasi atau tindak lanjut dari depannya. Kedua, membuat rencana pembelajaran, memperbaiki rencana pembelajaran, menyiapkan bahan ajar yang menarik, perangkat pendukung lainnya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dari pihak murid. Ketiga, menerapkan strategi dan pendekatan pembelajaran yang berbeda-beda untuk meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa. Kemudian, adakah hal-hal positif pada saat pembelajaran berlangsung di kelas? Hal positifnya itu saya melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan lancar meskipun tidak sepenuhnya puas karena kedepannya meningkatkan yang lebih baik lagi. Tentunya ya, kedepannya Ibu sudah tahu langkah-langkah yang Ibu akan sampaikan ke murid tentang perspektif ayat yang disampaikan. Sekarang adakah kerjasama atau kolaborasi antara teman atau saudara di sekolah tentang materi ayat yang Biasanya kita berdiskusi di sering
sering-sering termasuk pasca